but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot. Yeah, you know what it is. Saya akan menyampaikan pemateri pertama yang berjudul gangguan emosi dan perilaku agresi, depresi, dan tantrum. Agresi, pengertian perilaku agresi menurut Moridamfin dalam Sarwono 1988 mendefinisikan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap objek-objek. Bentuk-bentuk agresi secara umum membagi agresi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada agresi rasa benci atau agresi emosi. Yang kedua itu ada jenis agresi instrumental adalah pada umumnya tidak disertai emosi. Selanjutnya itu Medius dan Josh dalam Tri Dayaksni dan Hudania 2009 mengelompokkan agresi menjadi 4 kategori, yang itu menyerang fisik seperti memukul, mendorong, meludahi, melukai, menendang, menggigit, meninju, memarahi, dan merampas. Yang kedua itu ada menyerang suatu objek, yang dimaksud di sini adalah menyerang benda mati atau binatang. Yang ketiga itu ada secara verbal atau simbolis. Yang terakhir itu adalah pelanggaran terhadap hak milik atau menyerang orang lain. Depresi. Definisi depresi. Depresi merupakan satu atau tergangnya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih atau gejala penyertaan terhadap perubahan atau pola tidur, nafsu makan, fisik motor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya serta bunuh diri. Etiologi depresi. Kepalan menyatakan bahwa terdapat 3 faktor penyebab depresi. Yang pertama itu ada faktor biologis, faktor genetik, dan faktor psikososial. Gambaran klinis depresi. PPDGI 3 Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa menyatakan bahwa seseorang menderita gangguan depresi ditandai dengan adanya kehilangan minat dan kegembiraan serta berkurangnya energi dan menyebabkan seseorang tersebut mudah merasa lelah meskipun hanya bekerja ringan. Klarifikasi dan diagnosis gangguan depresi. Yang pertama itu ada gangguan depresi mayor, yang kedua ada gangguan distrimik. Alat ukur depresi dan tingkat depresi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner di mana skor 0 sampai 9 menunjukkan tidak ada gejala depresi adalah normal. Yang kedua itu ada skor 10 sampai 15 menunjukkan adanya depresi ringan. Yang ketiga itu ada skor 16 sampai 27 menunjukkan adanya depresi sedang. Yang terakhir itu ada skor 24 sampai 63 menunjukkan adanya depresi berat. Tantrum. Secara istilah, temper tantrum berarti perilaku mudah marah dengan kadar marah yang berlebihan. Sedangkan menurut Chaplin 2009 sampai 2009.2.502, tantrum merupakan suatu ledakan emosi yang kuat, seklai disertai rasa marah, serangan agresif, tangan pada lantai atau tanah. Jenis-jenis perilaku tantrum. Menurut para ahli yaitu ada 3 jenis tremor tantrum, antara lain yang pertama ada manipulative tantrum, yang kedua ada verbal frustration tantrum, yang terakhir itu ada temperamental tantrum. Ciri-ciri perilaku tantrum. Anak-anak yang mengalami jedakan emosi ketika tantrum ini biasa akan menunjukkan ciri-ciri seperti tiba-tiba berteriak, menangis dan keras, mengguling-guling, menendang, memukul, melempar, bahkan kejang-kejang menyerupai orang yang terkena penyakit. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tantrum. Menurut Santi, ada beberapa faktor yang menyebabkan tantrum, yaitu 1. Faktor anak, yaitu terhalangnya mengungkapkan diri, tidak terpenuhnya kebutuhan, anak akan merasa lapar, lelah, atau dalam keadaan sakit, anak sedang stres akibat tugas sekolah dan merasa aman atau insecure. 2. Faktor dari orang tua, yaitu pola asuh. Gejala-gejala yang muncul pada anak perilaku tantrum menurut Mas Har menyampaikan bahwa gejala-gejala yang muncul pada anak tantrum antara lain 1. Memiliki kebiasaan buang air besar tidak teratur.
2. Sulit beradaptasi dengan orang-orang baru. 3. Mood atau suasana hatinya lebih sering negatif. Gangguan spektrum autisme atau autistic syndrome Asperger. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Autisme merupakan suatu gagasan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh menggunakan fungsi kognitif, emosi, dan fisikomotor anak. Menurut Saparia, autisme atau bisa disebut dengan ASD merupakan suatu kumpulan sindrom mengganggu saraf yang mana diagnosisnya diketahui dari gejala-gejala yang tampak dan ditunjukkan dengan adanya penyimpangan perkembangan. Penerimaan. Peran orang tua dalam penyembuhan anak penderita autisme sangatlah penting karena peran orang tua sebagai salah satu dari orang tua anak autisme sangatlah berperan penting dalam mengetahui perkembangan anak. Perlakuan. Perilaku adalah semua tindakan atau tingkah laku seseorang individu baik kecil maupun besar yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan oleh indera perasaan di kulit dan bukan dirasakan di hati oleh orang lain atau diri sendiri. Sikap orang tua dan pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Kehadiran anak autistik di dalam keluarga menyebabkan perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tua harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepadanya secara spesial. Interaksi dan disiplin yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakter anak autistik. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara kandung juga semestinya menyesuaikan diri dengan adik atau kakaknya yang autistik, seperti interaksi, komunikasi, kegiatan rekreasi, dan makanan yang dikonsumsi.